Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bima Ibrahim dari kelas 1B absen 7 akan mempresentasikan materi tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertian. Untuk pengertiannya sendiri, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah pertolongan yang segera diberikan pada korban saat terjadi kecelakaan ringan maupun berat hingga penyakit tertentu di tempat kerja ataupun lokasi kejadian lainnya. Lalu, apa sih tujuan P3K itu? Mari kita bahas. Yang pertama, tentu saja menyelamatkan nyawa korban. Tindakan P3K dilakukan untuk menyelamatkan nyawa korban kecelakaan dari kematian semaksimal mungkin. Agar tujuan ini tercapai, pertama-tama petugas P3K harus mampu mendeteksi keadaan sekitar yang sekiranya dapat membahayakan nyawa korban. Jika keadaan sekitar aman, tindakan P3K bisa segera dilakukan. Tujuan kedua, mencegah kondisi korban menjadi lebih parah. Saat terjadi kecelakaan, korban bisa saja mengalami berbagai kondisi, misalnya patah tulang, luka bakar, cedera otot, dan sebagainya. Untuk mencegah kondisi korban semakin parah, bisa dilakukan tindakan P3K, namun tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan diagnosis dan penanganan yang tepat. 3. Menunjang penyembuhan. Beberapa korban kecelakaan di tempat kerja mungkin tidak merasakan apapun saat kecelakaan tersebut terjadi, apalagi kalau hanya kecelakaan kecil. Namun jika diabaikan, lama-lama korban bisa merasakan nyeri yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Keempat, mempertahankan imunitas korban. Sesaat setelah terjadi kecelakaan kerja, korban tentu akan merasa syok dan takut. Kondisi ini dapat membuat sistem imun tubuh korban melemah dan jika dibiarkan, dapat menimbulkan dampak yang buruk untuk kesehatan korban. Namun, dengan memberikan pertolongan pertama dalam bentuk dukungan psikologis, korban bisa merasa lebih aman dan nyaman. Perasaan ini akan membuat imunitas tubuh korban meningkat. Yang kelima dan terakhir adalah mencarikan pertolongan lebih lanjut. Tindakan P3K juga bertujuan untuk mencarikan pertolongan lebih lanjut pada korban kecelakaan, seperti bantuan dari tim medis rumah sakit. Lalu, hal apa yang perlu dilakukan oleh penolong? Yang pertama, amankan tempat kejadian atau danger. Nilai lokasi di mana korban berada, apakah ada bahaya yang potensial masih mengancam. Penolong wajib menjaga keselamatan dirinya dan orang sekitar agar tidak menjadi korban berikutnya. 2. Nilai dan periksa keadaan korban atau respons. Setelah penolong memeriksa lokasi sekitar aman, penolong harus memeriksa respon korban. Untuk memeriksa respon, tepuk bahu korban dan tanyakan, apakah kamu baik-baik saja? Jika korban memberikan respon tetapi terluka atau membutuhkan bantuan medis, tinggalkan korban untuk menelpon minta bantuan medis. Kemudian kembali secepatnya dan memeriksa kembali keadaan korban. 3. Beri bantuan hidup dasar, airway, breathing, and circulation. Airway, jalan nafas. Cek dan bersihkan atau amankan jalan nafas. Head, tilt, chin, lift. Tengadahkan kepala korban dan angkat dagu korban. Bersihkan atau amankan dari sumbatan. Breathing atau pernafasan. Cek nafas korban selama kurang lebih dari 10 detik. Lihat naik turunnya dada, dengarkan suara nafas, dan rasakan hembusan nafas. Circulation atau peredaran darah. Bila korban bernafas, cek dan segera hentikan pendarahan hebat. Bila korban tidak bernafas, lakukan CPR dengan 30 kali tekan dada dan 2 kali pemberian nafas. Yang keempat, lakukan posisi pemulihan recovery position. Lepaskan kacamata dan barang-barang berbahaya.
Berlututlah di sisi korban dan pastikan kedua kaki korban dalam keadaan lurus. Letakkan lengan korban yang terdekat dengan Anda dalam posisi terbuka, dengan siku tertekuk dan serta lapak tangan menghadap ke atas. Dia angkat lengan korban yang jauh dari Anda melintang dada dan tahan punggung telapak tangan pada pipi korban, sisi terdekat dengan Anda. Dengan dengan tangan Anda yang lain, raih tungkai yang terjauh di atas lutut dan tarik ke atas dengan telapak kaki tetap di tanah. Lalu pertahankan tangan korban menekan pipi, tarik tungkai terjauh dan gulingkan korban ke arah Anda sehingga korban berbaring pada sisi tubuhnya. Atur tungkai atas sehingga panggul dan lutut tertekuk pada sudut yang sesuai. Dongakkan leher untuk memastikan jalan napas terbuka. Atur posisi telapak tangan di bawah pipi bila perlu untuk menjaga kepala tetap sedongak. Dan terakhir, periksa pernapasan secara teratur. Saya rasa itu adalah presentasi dari saya kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.